Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan seluruh umat Islam. Syukur alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang sudah lebih dari 3 minggu kita laksanakan. Memasuki minggu terakhir menjelang Lebaran. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam kondisi semangat untuk tetap beribadah dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melaksanakan ibadah di tengah-tengah pandemi corona yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Namun kita harus yakin bahwa pandemi corona ini akan dapat berakhir sesuai dengan janji Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maritu fahuwa yasfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Namun menyikapi ayat tersebut bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah untuk siap untuk menerima penyakit, karena penyakit itu datang dari Allah dan Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Namun kita sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang beriman, kita harus berikhtiar dan berdoa agar kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Karena kewajiban kita untuk berikhtiar untuk menjauhkan diri dari penyakit dan berdoa agar kita bisa terhindar dari penyakit itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Penyakit wabah COVID-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh virus yang virus tersebut bisa bereplikasi dan di segala kondisi lingkungan yang ada, dan virus tersebut dapat menular dengan masif kepada kita semua dengan melalui percikan dari orang yang terkena virus tersebut. Saat ini kita semua telah melakukan pencegahan terhadap virus tersebut agar kita bisa terhindar, yaitu pencegahan yang mestinya kita lakukan, yaitu dengan cara kita mesti harus tutup mulut saat kita batuk ataupun bersin dengan tisu, ataupun kalau tidak ada tisu yaitu dengan siku sebelah dalam, agar kita tidak menularkan ataupun percikan saat kita batuk dan bersin tidak mengenai orang lain ataupun lingkungan sekitar, yaitu dengan menutup pakai tisu, setelah itu dibuang di tempat sampah, atau kalau tidak ada dengan menggunakan siku bagian dalam. Mengapa? Karena dengan siku kita tidak akan memegang apa-apa, atau tangan kita tidak terkontaminasi dengan cairan yang kita batukkan. Kemudian rajin cuci tangan. Cuci tangan yang selama ini kita lakukan barangkali belum benar. Namun dan barangkali kita cuci tangan hanya kita lakukan saat kita akan ambil makanan, saat kita akan makan. Namun biasakan untuk mencuci tangan dengan cuci tangan yang sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, air yang mengalir. Bila di situasi di mana tidak ada air mengalir, maka cuci tangan bisa diganti dengan menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan dengan 6 langkah, dengan membersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari,
kemudian ibu jari, kemudian buku-buku jari, dan kemudian ujung jari itu sendiri yang kemudian kita bilas dengan air atau kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain. Mengapa kita harus menjaga jarak aman? Karena orang yang batuk ataupun bersin atau yang berbicara saat mengeluarkan percikan air itu dapat mengenai orang lain dengan jarak sekitar minimal 1 meter. Itu harus kita lakukan agar kita terhindar dari kita dapat memutus mata rantai penularan. Kemudian apabila kita keluar dari rumah, gunakanlah masker dan tetap berupaya agar tubuh kita tetap sehat, agar imunitas tubuh kita tinggi. Maka kita harus melakukan hal-hal yang tentunya bisa kita lakukan, yaitu dengan istirahat yang cukup, memperbanyak makan buah dan sayur, karena buah dan sayur dapat memberikan masukan vitamin yang besar bagi tubuh kita. Kemudian tetap rutin beraktivitas, namun kita diupayakan untuk beraktivitas di dalam rumah agar kita bisa menghindari kerumunan, agar kita dapat ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kita mengupayakan untuk menghindari stres. Barangkali di bulan puasa ini adalah hal yang sangat baik kita untuk menghindari stres, karena kita berada di rumah lebih banyak untuk beribadah dan kemudian lebih banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan taat. Kemudian tentunya hal-hal ini tetap kita lakukan yang selama ini sudah kita lakukan, bahkan lebih dari 2 bulan kita lakukan. Namun melihat kondisi yang ada saat ini, wabah corona utamanya di Indonesia belum berakhir, dan bahkan setiap hari kita mendapatkan informasi bahwa semakin bertambahnya kasus, berarti wabah corona di Indonesia semakin meningkat. Bukan berarti kita menjadi pesimis, bukan berarti kita menjadi putus asa menghadapi wabah corona ini, namun kita tetap semangat untuk terus berikhtiar untuk melakukan pencegahan agar diri kita tidak terkena corona. Seperti janji Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhalun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kita tidak perlu putus asa atas tindakan yang telah kita lakukan yang baru sekitar 2 bulan ini. Dan nampaknya justru pandemi ini belum berakhir. Barangkali apa yang kita lakukan, kita lihat di sekitar, kita tuh sudah melakukan pencegahan, namun di sekitar kita belum melakukan tindakan pencegahan. Maka dari itu kita harus sama-sama kompak, sama-sama untuk melakukan tindakan pencegahan, tetap berikhtiar melakukan tindakan pencegahan tersebut bersama-sama agar kita dapat menekan penyebaran virus corona. Upaya ini tetap kita lakukan tanpa kita harus putus asa. Kita harus tetap menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita agar terhindar dari virus corona. Hal atau kondisi yang saat ini terjadi menghadapi Lebaran Idul Fitri, kurang sekitar 5 hari lagi kita akan menghadapi Lebaran. Bukan berarti setelah 2 bulan kita melakukan pencegahan di rumah kok tidak turun-turun kasusnya, maka kita untuk bosan di rumah, kemudian untuk memenuhi segala kebutuhan Idul Fitri kita keluar rumah, kita bersama-sama jalan-jalan bersama-sama dengan teman-teman yang sudah 2 bulan lama tidak ketemu, ataupun kita pergi berbelanja ke mall dan macam-macam,
untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri, bukan itu langkah yang mesti kita lakukan. Idul Fitri dapat kita rayakan tanpa harus memakai baju baru, tanpa harus berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Namun Idul Fitri tetap kita rayakan dengan baik, kita bersilaturahmi tetap bisa kita lakukan. Karena kondisi saat ini kita alhamdulillah sudah didukung dengan kemajuan teknologi. Kita bisa bersilaturahmi tanpa harus bertatap muka, tanpa harus ketemu dengan orang lain. Silaturahmi bisa kita lakukan lewat daring, lewat SMS, lewat WA, tetap bisa kita lakukan. Itu yang mesti kita upayakan agar kita bersama-sama bisa menghindari wabah corona. Pemirsa yang kami hormati, di akhir bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan kita, untuk tetap meningkatkan ibadah kita, apalagi di 10 hari terakhir ini, agar kualitas ibadah kita agar ibadah kita lebih berkualitas dan kesehatan kita tetap terjaga. Kemudian bersama-sama keluarga tetap kita memperbanyak doa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir untuk pemirsa, barangkali tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, ja'alana wa minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua termasuk orang yang menang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.